Dan seperti biasa nih Ustaz, kita kalau di dalam program dialog siang ini kita mulai dengan pantun nih Ustaz. Si Budi pergi main dengan sobat karib. Habis itu Budi pergi ke sekolah. Kembali berjumpa dengan keluarga SIP dalam program dialog siang bersama BPW Arisala. Nah, dalam program dialog siang kali ini kita sampai jam 15 waktu SIP nanti ya keluarga SIP ya. Dan kali ini kita bersama Wakil Ketua BPW Arisala, Ustadz Haji Raimul Amin LCMA dan kandidat dokter ya sana. Amin ya sana. Serta dipandu oleh sahabat siar Fahmi Al-Fatih dan juga sahabat siar Uci Al-Nazia yang sekarang operator membersamai kita, dan juga sehingga kita kelihatan di layar kaca Anda. Ini juga ada sahabat siar Edo Kurnia. Nah, keluarga SIP selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita di live streaming di sipfm.com. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan kita, melihat kita juga di SIP Media, di channel kita di YouTube kita. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di siang hari ini, Anda bisa bertanya nantinya melalui WhatsApp di 0812 64579612. Sebelumnya kita sapa dulu nih Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Nih, kalau ketemu Ustaz nih terbawa apa? Nular semangatnya nih keluarga SIP ya. Jadi ada semacam apa ya? Nular semangatnya. Nah Ustaz, ini Ustaz di siang hari ini kita juga akhir-akhir ini kita banyak mendengar dengan istilah wakaf nih Ustaz. Nah, jadi mungkin banyak juga sebagian besar dan sebagiannya lagi ada yang baru dengar dan atau ada yang sudah tahu. Nah, teman, ini kita mintakan Ustaz, sebenarnya wakaf itu apa sih Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rusulina alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar SIP FM yang berbahagia, para kru SIP FM di studio yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, tsumma salatu wassalamu ala nabiyina. Terkait dengan tadi yang ditanyakan, memang akhir-akhir ini kita kembali sering mendengar istilah wakaf, karena memang belakangan kampanye wakaf ini sangat digalakkan oleh pemerintah kita, terutama dengan sudah adanya lembaga khusus yang diawasi atau bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia, sehingga memang wakaf ini kembali dihidupkan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian umat. Dan wakaf ini memang salah satu instrumen yang sangat istimewa yang terdapat di dalam agama Islam. Di samping kita juga sering mendengar istilah zakat, ada infak dan sedekah ya. Intinya wakaf itu adalah di mana seseorang mengikrarkan untuk melepaskan kepemilikannya terhadap suatu hartanya, suatu harta benda yang dia miliki, yang dia berikan kepada nazir. Nazir itu adalah orang yang akan diberikan amanah untuk menerima wakaf tersebut dan untuk mengelolanya, menjaganya dan mengembangkannya. Di mana dengan ikrar yang diberikan oleh si pemilik harta benda tersebut, dia melepaskan kepemilikannya secara mutlak daripada harta bendanya tersebut untuk selanjutnya dikelola oleh nazir wakaf, di mana dalam ketika dia menyampaikan wakaf atau pemberian harta bendanya itu, dia sertai dengan tujuan dia memberikan wakaf itu kepada siapa dia niatkan manfaat daripada wakaf itu nanti jika berhasil dikembangkan, atau manfaat langsung daripada aset wakaf yang dia berikan itu kepada siapa dia tujukan. Jadi secara khusus yang membedakan wakaf dengan zakat, kalau zakat itu adalah kewajiban orang untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dia miliki, yang diberikan oleh Allah, sesuai dengan ketentuan haul, masa kepemilikannya, dan sesuai dengan nisab atau kadar kepemilikan dari harta benda yang dia miliki. Sedangkan wakaf lebih mirip dengan infak dan sedekah sebetulnya. Adapun yang membedakan wakaf dengan sedekah atau infak secara umum adalah, kalau infak dan sedekah itu biasanya bisa berbentuk benda, bisa berbentuk uang, yang di antaranya ada yang dampaknya atau manfaatnya itu mengalir dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi juga bisa untuk hal-hal yang dampaknya itu atau manfaatnya itu cuman untuk waktu yang terbatas.
Adapun kaitannya dengan wakaf, wakaf ini lebih identik kepada suatu harta benda yang diberikan, yang memang harta benda itu memiliki manfaat yang abadi. Keberadaan benda wakaf itu terus menerus ada, dan dia bersifat abadi, bisa terus melahirkan manfaat-manfaat yang digunakan sepanjang waktu, turun temurun. Bahkan jika memang bendanya itu sesuatu yang bersifat abadi secara fisik, tidak rusak, dia akan terus kekal sampai hari kiamat. Nah, inilah yang membedakan wakaf dengan infak dan sedekah. Dan kalau kita pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata min amalihi illa min thalath." Hadis yang masyhur, di mana di situ dijelaskan jika seorang anak manusia meninggal, maka ada 3 amalan yang terus mengalir kepadanya atau pahala yang mengalir kepadanya. Yang pertama sekali disebutkan adalah shadaqatun jariyah. Ya, sedekah yang mengalir. Nah, kalau kita teliti lagi, shadaqatun jariyah ini adalah wakaf itu sendiri, yang artinya manfaatnya terus mengalir kepada orang lain sepanjang masa, dan otomatis juga pahalanya mengalir sepanjang masa kepada orang yang memberikan wakaf tersebut, baik di saat dia masih hidup dan tentu saja setelah dia tidak ada atau meninggal dunia. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, nih luar biasa ternyata wakaf ini, luar biasa. Ustaz, mana ada timbul persoalan, Ustaz. Kita misalkan nih si A ini ayahnya udah meninggal, kemudian dia berwakaf atas nama ayahnya, itu gimana kira-kira tuh, Ustaz? Itu apakah dibolehkan atau gimana, Ustaz? Ya, secara prinsip itu dibolehkan. Seorang anak yang memberikan sedekah atau infak atau bahkan wakaf sekalipun, yang dia niatkan pahalanya itu, pahala dari manfaat wakaf itu yang dinikmati oleh umat untuk diberikan kepada orang tuanya, itu dibolehkan di dalam. Dan banyak sekali praktek ini dilakukan oleh saudara-saudara kita di negara Timur Tengah. Ada orang yang memiliki harta yang berlimpah, kemudian dia membangunkan masjid yang dia niatkan wakaf untuk orang tuanya. Ya. Seperti itu, Itu dibolehkan, ya. Masya Allah. Nanti akan kita gali lebih dalam lagi, Ustaz. Di segmen berikutnya nanti kita udah dapat definisi wakaf, kan juga yang membedakan. Nanti akan kita pelajari nanti sama Ustadz Raimul Amin, itu jenis-jenis dan lainnya gitu ya. Kita rehat sejenak. Kita lanjutkan kembali di segmen kedua bersama Ustadz Haji Raimul Amin LCMA. Dan tadi kita sudah membahas tentang definisi wakaf sampai pada hal yang membedakannya antara wakaf ziswaf, zakat, infak, sedekah. Kemudian juga tadi kita juga ada salah satu pertanyaan juga yang masuk, kita tanyakan ke Ustadz Raimul Amin. Nah, Ustadz, sekarang Ustadz, wakaf itu apakah satu aja atau banyak turunannya, dan macam-macamnya seperti apa jenisnya? Silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz Fahmi, terkait wakaf ini ada 4 hal utama yang perlu kita fahami. Yang pertama yang berhubungan dengan jenis bendanya. Apa saja benda-benda yang boleh diwakafkan menurut tuntunan agama atau syariat kita. Jadi kalau melihat jenis bendanya, maka sesuatu yang diwakafkan itu ada 3 kategorinya. Yang pertama, apa yang disebut dengan aset tetap. Aset tetap itu adalah aset-aset yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat tetap, ya, zatnya itu tetap gitu, seperti tanah, bangunan, perkebunan, sawah yang memang dia tidak bergerak, ya. Nah, ini disebut dengan aset tetap. Kemudian yang kedua, ada aset bergerak. Nah, aset bergerak ini terbagi 2. Ada aset bergerak yang selain uang dan ada aset bergerak yang uang. Artinya aset bergerak dalam selain uang seperti saham-saham di perusahaan itu juga bisa diwakafkan, surat-surat berharga, termasuk emas, permata, dan hak paten misalkan. Nah, itu juga termasuk objek wakaf yang bergerak tapi selain uang. Nah, yang ketiga ada yang dinamakan dengan uang itu sendiri. Jadi memang zatnya uang itu sendiri yang diwakafkan, yang di pertemuan sebelum pernah kita bahas, yang sekarang disebut juga dengan istilah wakaf uang. Nah, itu 3 pembagian dari sisi objek wakafnya. Kemudian dari sisi waktu, ada 2 kategori wakaf. Yang pertama, apa yang dikenal dengan istilah wakaf mu'abbad. Artinya ketika seseorang mewakafkan objek wakaf tadi yang kita sebutkan tadi, maka ada 2 kategori. Yang kategori yang pertama adalah wakaf mu'abbad dari sisi waktu. Mu'abbad itu artinya adalah selama-lamanya.
Artinya dia memang melepaskan kepemilikannya atas objek-objek wakaf tadi yang kita sebutkan untuk selama-lamanya. Artinya dia telah putus kepemilikan dia dari objek tersebut dan serahkan kepada orang yang diamanahkan untuk mengelola wakaf, atau kita sebut dengan nazir wakaf. Kemudian ada yang kedua yang dikenal dengan istilah wakaf muakkad. Ya, di sesi sebelumnya pernah kita bahas, yaitu wakaf yang diniatkan oleh pemberi wakafnya hanya untuk waktu tertentu saja. Dan setelah waktu itu berlalu atau habis, maka otomatis benda wakafnya itu atau objek wakafnya itu kembali menjadi kepemilikan orang yang memberikan wakaf tersebut. Nah, ini disebut dengan wakaf muakkad. Ya, waktunya bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dari sisi penerima manfaat wakaf, artinya manfaat daripada objek wakaf yang dikelola oleh nazir wakaf itu diniatkan oleh pewakaf untuk siapa saja. Nah, untuk ini ada 3 kategori, Ustaz Fahmi. Yang pertama apa yang dikenal dengan wakaf ahli. Wakaf ahli itu adalah wakaf yang diniatkan oleh seseorang atas harta benda yang dia berikan kepada nazir, yang manfaat daripada pengelolaan aset wakaf itu hanya ditujukan untuk lingkungan keluarganya saja. Mungkin cucunya, anaknya, cucunya dan seluruh keturunannya dan seterusnya tidak keluar daripada lingkup keluarganya tersebut. Ini disebut dengan wakaf ahli. Kemudian yang kedua ada yang juga disebut dengan wakaf khairi. Ya, wakaf khairi ini adalah wakaf yang bersifat umum. Dia telah lepaskan kepemilikannya, apapun yang bisa dimanfaatkan, dihasilkan daripada wakaf itu bebas untuk digunakan, diberikan, dinikmati atau dimanfaatkan oleh siapa saja. Tentunya dari kalangan umat Islam. Ya. Kemudian ada yang ketiga disebut dengan wakaf mustarak. Wakaf mustarak ini adalah gabungan antara wakaf khairi dengan wakaf ahli. Ya, jadi dia wakafkan sebidang tanah misalkan, apapun nanti hasil pengelolaan yang dilakukan di tanah itu, maka manfaatnya separuh diberikan buat keluarga yang bersangkutan dan separuhnya lagi dibagi-bagikan kepada khalayak umum gitu, yang penerima yang berhak mendapatkannya. Nah, ini dari sisi penerima manfaat wakaf. Kemudian ada lagi dari sisi penggunaannya. Ada benda wakaf itu yang bentuknya itu ketika diterima oleh nazir langsung bisa dimanfaatkan. Contoh, ada orang berwakaf rumah sakit misalkan dia pemilik rumah sakit dengan segala isinya, dengan segala equipment perlengkapannya. Begitu berpindah tangan ke nazir, rumah sakitnya terus beroperasi, maka langsung beroperasi pada seketika itu juga. Nah, itu disebut dengan wakaf mubashir atau zati. Kemudian ada yang disebut dengan wakaf mustathmari. Aset wakaf atau benda wakaf yang untuk menghasilkan manfaat daripada aset wakaf ini harus diinvestasikan dulu. Ya, misalkan tanah lahan kosong, ya tidak bisa diapa-apakan kalau kecuali harus dikelola dulu. Apakah itu nanti dibangun ruko, dibangun sekolah, dibangun apapun itu yang baru bisa membawa manfaat setelah diinvestasikan. Ya, termasuk juga uang. Ya, wakaf uang itu baru bisa dimanfaatkan hasil mendapatkan manfaat daripada wakafnya, bukan uangnya itu yang dimanfaatkan, tapi adalah hasil daripada pengembangan uang tersebut yang setelah itu didapat baru bisa diberikan kepada mauquf alaih atau orang yang berhak mendapatkan hasil wakaf itu. Banyak juga ya saya jenisnya ini. Baru tahu kita nih keluarasi ya. Nah, ini alhamdulillah. Ustaz, ini ada masuk pertanyaan Ustaz. Ini dari hamba Allah di Andalas. Mau bertanya nih Ustaz tentang wakaf. Bolehkah uang yang diwakafkan misalnya untuk pembangunan masjid, tapi dalam perjalanannya digunakan sementara untuk upah tukang atau pekerjaannya dan akan diganti di kemudian hari? Maksudnya uang yang diwakafkan itu digunakan untuk keperluan upah tukang dengan statusnya sementara, Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, tentunya ketika kita berwakaf, ini masuk kategori wakaf melalui uang ya Ustaz. Ketika kita melaksanakan program wakaf melalui uang, maka tentunya untuk membangun masjid, maka tentunya semua potensi yang bisa digunakan uang tersebut, dari uang tersebut dimanfaatkan seutuhnya untuk proses pembangunan masjid tersebut. Tentu kita tidak tahu uang kita itu bagian yang mana dari masjid itu. Apakah dia jadi lantainya, atau jadi tiangnya, atau jadi atapnya. Yang jelas seluruh proses yang menyebabkan masjid itu bisa berdiri, yang tentunya membutuhkan biaya, maka apapun uang yang masuk ke proses pembangunan itu adalah wakaf sifatnya. Ya, dan memang kita nggak bisa menentukan uang misalkan wakaf 1 juta
untuk pembangunan masjid. Nah, bagian yang mana nih dari masjid ini yang bagian wakafnya dia? Kan nggak bisa begitu. Iya betul. Karena dia adalah akumulasi dari kumpulan uang yang baru bisa nanti didirikan masjid. Jadi pada prinsipnya hal itu boleh. Boleh Ustaz. Ya, karena dia sudah mengkuasakan kepada nazir wakaf untuk memanfaatkan uang tersebut dengan tujuan satu, yaitu untuk proses berdirinya masjid yang diniatkan tersebut. Masya Allah, ini luar biasa sekali nih keluarga Sip ya. Itu ya sudah terjawab ya hamba Allah di Andalas. Dan Ustadz nanti akan kita lanjutkan kembali nih Ustadz di segmen ketiga. Ini segmen terakhir, nanti kita bersama Ustadz akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Ustadz nantinya. Kita rehat sejenak keluarga Sip. Berjumpa kembali di segmen ketiga di dalam program Dialog Siang bersama BPW Arisalah. Nah Ustadz, tadi kita sudah membahas sampai pada jenis-jenis atau macam-macam dari wakaf ini. Nah ini terkait apa nih Ustaz? Bagi kita yang kan tidak semua juga kita yang memiliki aset Ustaz. Nah padahal ini memang seperti ya hadis yang Ustaz sebutkan tadi, memang peluang sangat besar sekali gitu. Bahkan banyak orang yang ingin berwakaf. Nah tapi terkendala terkait tidak punya aset, tidak punya rumah dan lainnya. Ini gimana nih Ustaz? Iya, jadi terkait dengan himbauan untuk berwakaf ini memang tentunya lebih utama diajak kepada orang-orang yang memiliki aset ya. Namun tentu ini tidak menutup peluang kepada orang-orang yang tidak memiliki aset untuk ikut berwakaf. Yes, karena memang kita menginginkan, semua kita pasti menginginkan suatu pahala yang mengalir yang disebut dengan sedekah jariah tadi. Yang akan terus mengalir pahalanya sama ada ketika dia lagi hidup, masih hidup, begitu juga ketika telah tiada. Nah pertanyaannya tadi seperti yang Ustaz Wafi sampaikan, apa yang bisa diwakafkan sementara tidak punya aset? Nah jadi ada dua hal yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama, katakanlah orang itu punya aset, tapi aset itu adalah aset satu-satunya yang tidak mungkin dijual, ya. Sehingga kalau dijual mungkin dia tidak punya rumah lagi atau hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sanggup untuk diwakafkan ya karena suatu kepentingan tertentu. Nah solusinya bisa dengan masuk kepada jenis wakaf muakkad. Ya misalnya dia punya rumah dua gitu misalkan. Yang satu ini mungkin dia tidak siap menjualnya karena nanti untuk biaya kuliah anak, biaya pernikahan anak di 5 tahun 10 tahun ke depan. Nah dia bisa melakukan wakaf muakkad. Dia serahkan ke nazir rumah tersebut untuk diwakafkan secara muakkad temporari. Nazir bisa mengelola rumah tersebut. Apakah mau dijadikan tempat kos-kosan, mau dijadikan disewakan untuk klinik atau hal apapun yang bisa menghasilkan manfaat. Nah, selama akad waktunya yang temporary itu, manfaat wakafnya bisa diambil oleh nazir untuk diberikan kepada mustahiknya atau orang yang wakuf alaihnya. Nah, ini juga kategori berwakaf sebetulnya Ustaz. Jadi ini solusi, artinya tidak mesti kita berwakaf itu harus lepas harta benda itu diambil oleh pihak nazir, tidak. Kemudian yang kedua, bagi yang memang betul-betul tidak memiliki aset sama sekali, ya tentu tidak kita pungkiri di zaman sekarang ini pasti hampir semua orang ada uang gitu, besar kecilnya gitu ya. Yang uangnya banyak ya tentu dia bisa berwakaf melalui uang ya. Nah, yang mungkin penghasilannya juga katakanlah tidak terlalu banyak, dia juga bisa berwakaf semampunya dia melalui wakaf uang itu tadi. Ya, misalkan dia dalam sebulan dia ada gaji bisa ya 5 juta gitu ya. Nah, dia berwakaf di samping memang persentase zakat yang wajib dia keluarkan setiap bulan. Nah, dia berwakaf mungkin 1 bulan 100.000 rupiah misalkan. Nah, itu bisa diberikan ke lembaga wakaf dalam bentuk amanahnya adalah wakaf uang. Nah, dalam hal ini kami di BPW Arisalah menerima sekarang membuka layanan kepada siapa saja dari masyarakat kita yang ingin melakukan wakaf uang tunai, berapapun besarnya, bahkan lebih kecil pun kita terima, karena sesuatu yang kecil ketika itu dilakukan secara kontinu ya dalam hitungan bulan, kemudian tahun dan beberapa tahun, maka dia akan menjadi suatu nilai yang ketika itu dikelola oleh nazir yang amanah, nazir yang memang memiliki visi dan misi yang baik dan profesional, itu akan menghasilkan dampak daripada pengembangan harta wakaf yang tadi itu, dan tentunya dia komunikasikan dengan orang-orang lain yang juga berinfak uang atau berwakaf uang, maka dia akan menghasilkan manfaat wakaf yang luar biasa dampaknya untuk umat ya, untuk memperbaiki taraf ekonomi umat. Baik Ustadz, ini terakhir Ustadz, kita mintakan pada Ustadz untuk memberikan closing statement dan juga konklusi kesimpulan dari pembahasan diskusi kita di siang hari ini. Silakan Ustadz.
Ya, kembali kepada hadis Rasulullah SAW, kita tentunya meyakini bahwasanya kehidupan kita di dunia tidak abadi. Kita akan melalui kehidupan yang berikutnya yang lebih abadi, atau yang sebetulnya yang paling abadi daripada kehidupan kita di dunia sekarang. Dan di situ kita membutuhkan nanti tabungan amaliyah, amal soleh kita yang banyak ketika kita di atas dunia. Dan dengan keterbatasan kita beribadah, ya, bersedekah, berinfak, maka solusi agar kehidupan kita nanti di akhirat kelak lebih terjamin kebahagiaannya adalah dengan memperbanyak amal khairiyah dari sisi wakaf ini. Karena dia adalah kategori sedekah jariyah yang betul-betul mengalir pahalanya sepanjang waktu, sepanjang masa, selama aset atau benda yang diwakafkan itu masih ada di tangan nazir wakaf yang terus turun temurun dari waktu ke waktu sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya ketika kita berwakaf, maka sesungguhnya bukan berarti harta tersebut hilang dari genggaman kita, bukan berarti harta tersebut berpindah begitu saja di tangan kita, tapi sesungguhnya itulah harta kita sebenarnya. Itulah sebenarnya harta kita yang akan memberikan kepada kita manfaat, yang akan memberikan kita keselamatan dan kebahagiaan kelak ketika kita telah masuk kepada kehidupan kita yang hakiki, kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Ya. Demikian, mudah-mudahan penjelasan singkat kita pada pertemuan kali ini bisa memotivasi kita semua, para pemirsa SIP FM, untuk mulai memotivasi diri kita untuk berwakaf dari hal yang sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz atas kedatangan dan ilmunya di siang hari ini ya, di Radio SIP FM. Dan kalau gitu keluarga SIP ya, Wakil Ketua BPU Arisalah ada Ustadz Haji Raimul Amin LCMA, kemudian juga sahabat Serna Famil Fatih, dan juga ada sahabat Sir Ucial Nazia, dan juga sahabat Sir Edo Kurnia. Pamit dari program Dialog Siang. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz, dan jangan kemana-mana dulu nih keluarga SIP ya. Mohon maaf nih apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.